Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, nama saya Edi Herianto, asal instansi dari SDN 1 Serang Wetan, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan laporan orientasi PPPK 2026 yang akan saya ambil dalam hal ini adalah pendekatan pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus di dalam kesulitan membaca. Dari latar belakang ini, satu, dasar hukum dan rencana revisi Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 menjadi landasan hukum memastikan kesetaraan hak antara PNS dan PPPK, termasuk hak untuk mengembangkan kompetensi, penghargaan, dan jaminan pensiun. RUU ASN, Progresnas revisi terkait Undang-Undang ASN terus masuk dalam daftar progres prioritas DPR RI. Pembahasan regulasi ini berfokus pada evaluasi manajemen kepegawaian, pembentukan lembaga pengawas independen, serta wewenang mutasi jabatan ekselon. Dua, hak dan kewajiban PPPK berdasarkan peraturan daripada undang-undang saat ini adalah hak yang diterima oleh PPPK, gaji dan tunjangan diberikan sesuai dengan golongan dan masa kerja, baik itu cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, hingga cuti bersama. Perlindungan meliputi jaminan kesehatan, hak untuk mengikuti pelatihan, seminar, dan pendidikan guna meningkatkan kinerja. Sementara itu, kewajiban utama PPK meliputi kebijaksanaan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian. Maksud dan tujuan di sini adalah satu, pengenalan dari fungsi ASN, tugas ASN dan P3K. Yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah pemerintahan dan penyediaan non-informasi PPK. Adalah anak kebutuhan khusus adalah anak yang mengalami perbedaan dalam hal fisik, mental maupun perilaku sosial jika dibandingkan dengan anak-anak pada umumnya. Menjelaskan hal ini mencakup gangguan dalam kemampuan berpikir, penglihatan, pendengaran, sosialisasi, dan mobilitas. Anak yang tergolong kebutuhan dalam hal aspek meliputi kelainan dalam indera penglihatan atau kita kenal tunanetra, kelainan indera pendengaran kita kenal dengan tunarungu, kelainan kemampuan berbicara kita kenal dengan tunawicara, dan kelainan fungsi anggota tubuh yaitu tunadaksa. Anak yang berkebutuhan dalam hal ini mental merupakan suatu kemampuan mental lebih besar daripada bakat atau unggulan. Dalam ini, anak berkemampuan mental sangat rendah disebut dengan tunagrita, disability. Anak yang berkebutuhan dalam aspek sosial merupakan anak yang mengalami kesulitan dalam memanusiakan perilakunya dengan lingkungan sekitarnya. Anak yang termasuk dalam hal ini adalah anak tunalaras, yang dalam hal ini kami sebagai guru memberikan satu kontribusi untuk semua aspek di dalam kelas untuk memberikan satu pemahaman bahwa dalam hal kita mempelajari sesuatu hal tanpa ada pembelajaran dengan baik, maka tidak akan tercapai suatu cita-cita yang kita inginkan. Secara persuasif, baik itu di sekolah maupun di dalam keluarga anak tersebut. Dalam hal visi dan misi daripada SD 1 Serang Wetan adalah berfokus pada pembentukan karakter peserta didik, meningkatkan prestasi dan akademisi, serta penguasaan keterampilan dalam yang dilandasi dengan iman dan takwa. Berikut visi adalah mewujudkan peserta didik yang berkarakter, cerdas, berprestasi, berakhlak mulia, dan berwawasan iptek dan landasan iptek. Misinya SD 1 Serang Wetan adalah menumbuh kembangkan nilai budi pekerti, iman, dan takwa dalam kehidupan sehari-hari, kualitas akademis, dan yang kedua melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan.
Yang ketiga, memfasilitasi berbagai kegiatan ekstrakurikuler guna mencetak siswa yang berprestasi di dalamnya. Terciptanya peserta didik yang mampu mengikuti IMTAK. Dalam hal ini, Tupoksi SD 1 Serangwetan dari kepala sekolah namanya Ibu Sini Susilawati SPD, untuk wali kelas 6 Suprayitno SPD, kelas 5 Edi Hirianto SPDI, untuk wali kelas 4 adalah Muhammad Eka Dajuli SPD, untuk wali kelas 3 adalah Hajah Sri Hartati SPD, wali kelas 2 adalah Susi Susanti, wali kelas 1 adalah Dini SPDI. Dan dalam hal ini ada itu olahraga dari Bapak Taruna Husada SPD, dan untuk pendidikan agama Islam Mutinah SPD. Untuk kegiatan ekstrakurikuler kita bisa melihat adalah berbagai kegiatan di dalam foto ini adalah pramuka, PMR, PBB, dan bina musola yang hampir setiap hari kita laksanakan. Dalam kegiatan ini, jadwal kegiatan pramuka hari Kamis pukul 3, PMR hari Jumat pukul 15, PBB pukul 8, hari Minggu pukul 8. Bina musola hampir tiap hari kita laksanakan guna untuk memberikan satu kontribusi yang baik terhadap anak untuk bisa memberikan satu pemahaman kerohanian dengan baik, supaya kelak di masa depan langsung ke dalam pokok masalah. Judul yang akan kami berikan adalah kebutuhan khusus dalam membaca. Kita sudah bisa melihat bahwa peran serta guru untuk bisa menciptakan sarana untuk tidak bisa membanding-bandingkan antara anak yang berprestasi atau anak yang dalam akademisnya pintar dengan anak yang belum sama sekali bisa baca. Dalam hal ini saya memberikan judul hal ini menjadikan pendekatan pembelajaran untuk kita baca dalam kebutuhan khusus, kita kenal dengan ABK, berkhusus pada metode Montessori, individuasi dan media interaktif serta motorik agar mereka dapat membaca, memahami informasi dengan optimal. Satu, pendekatan Montessori adalah pendekatan yang mengoptimalkan fungsi dan bersamaan dengan membantu mereka mengenali huruf dengan kata visual, auditory, pendengaran, kinetik, dan tekstil. Dan yang kedua adalah pendekatan pembelajaran individu, PPI kita kenal. Karena setiap anak memiliki kebutuhan yang unik, guru biasanya menyusun program pembelajaran. Kecepatan materi, tingkat kesulitan, dan target pencapaian disesuaikan multi dengan kapasitas dan hafatan spesifik orang tersebut. Yang ketiga, media berbasis teknologi dan permainan. Permainan teknologi sangat membantu proses dalam membaca dan menyenangkan atau tidak bosan. Dengan aplikasi edukasi ini, saya berharap untuk semua kawan-kawan guru yang tentunya dalam hal ini kita semuanya, apalagi kalau kita tidak bisa membuat salah satu ini, maka hal inilah yang menjadikan proses dasar kita sebagai seorang guru untuk mengaplikasikan edukasi dengan cara mengasihkan dalam belajar permulaan. Seperti contoh, kita buatkan pondok baca untuk tidak memberikan satu statement negatif terhadap anak yang berkebutuhan khusus. Kita gali, kita dekatin, kita menjadikan peserta itu lebih dekat dengan kita. Kita berikan peserta didik kita lebih betah banyak di sekolahnya, lebih betah banyak di kelasnya, supaya apa? Untuk bisa menjadikan pembelajaran berbasis teknologi dalam hal ini adalah pondok baca. Penyajian tugas pokok Tupoksi P3 adalah pendampingan merantau perkembangan kemajuan belajar secara berkala. Murid mulai kesulitan belajar mencari solusi, berkoordinasi kemajuan belajar secara berkala. Murid mulai kesulitan belajar mencari solusi, berkoordinasi, guru mata pelajaran efektif belajar. 2. Mengembangkan potensi keterampilan, menemukan pendorong minat baca dan motivasi aktif di dalam kelas. 3. Pembentukan karakter dan teladan membina karakter, budi pekerti murid dan profil Pancasila, menjadikan seperti mandiri, kreatif, dan berakhlak mulia, menjadi teladan tentunya. Yang keempat, komunikasi dan kolaborasi menjadikan mediator dan jembatan penghubung antara pihak sekolah, orang tua, dan kita sebagai murid, sebagai kerjasama lintas fungsi dengan guru pembimbing atau kita kenal dengan
Dari saya ucapkan demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang dibagikan ini bermanfaat untuk kita semuanya, untuk menjadikan pedoman, pendampingan anak-anak kita belajar membaca dengan cara yang tepat, sabar, telaten, dan penuh kasih sayang. Ingatlah bahwa cara kita menjadikan anak kita menjadikan berhasil adalah dari kemampuan kita untuk bisa mensikapi seberapa besar perjuangan kita dalam hal upaya menjadikan anak berkualitas dan berakhlak mulia. Mungkin itu saja dari kami. Akhirul kalam.